Seorang penjual koran bertemu dengan pria misterius yang menawarkan kesempatan bekerja di perusahaan besar. Namun, dia terjebak dalam konspirasi gelap yang menguji keberaniannya. Akankah dia bisa mengungkap kebenaran? Tulis sholawat di kolom komentar dan dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa subscribe, semoga Allah melancarkan segala urusan kalian yang sudah subscribe. Amin. Di tengah hiruk-pikuk kota yang panas dan penuh debu, seorang pemuda bernama Jaya berdiri di perempatan jalan dengan tangan gemetar. Di tangannya terpegang tumpukan koran yang hampir basah oleh keringat. Wajahnya letih, namun matanya penuh semangat. Tak ada yang menoleh. Tak ada yang peduli. Setiap kali lampu merah menyala, ia dengan sigap melangkah menghampiri mobil-mobil yang berhenti, menawarkan koran yang ada di tangannya. Jaya bukanlah pemuda biasa. Ia tak pernah mengeluh, meski harus berjuang keras setiap hari. Hari-harinya selalu sama. Bangun pagi, menjajakan koran, berjuang untuk sedikit uang yang cukup membeli makanan untuk dirinya dan ibunya yang sedang sakit di kampung. Namun, hari itu berbeda. Saat Jaya berjalan menawarkan koran, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depannya. Kaca mobil itu perlahan turun, memperlihatkan seorang pria tampan mengenakan jas rapi. Pria itu memandang Jaya sejenak dengan tatapan tajam, kemudian bertanya, "Berapa harga koranmu, Dik?" Jaya menunduk sedikit, merasakan kegugupan yang tiba-tiba datang. 5.000, Pak, jawabnya dengan suara lirih. Pria itu tersenyum kecil dan memberikan uang lebih dari yang seharusnya. "Ambil saja kembalianmu. Kamu kelihatan pekerja keras." Jaya tersenyum lebar, matanya berbinar. "Terima kasih, Pak. Semoga rezeki Bapak lancar." Namun sebelum mobil itu melaju, pria itu kembali menatapnya. "Kamu pernah bekerja di kantor?" tanyanya, membuat Jaya terkejut. Jaya menggeleng perlahan. "Saya cuma lulusan SD, Pak. Mana bisa kerja di kantor?" Pria itu tersenyum lebih lebar. "Kalau saya tawari pekerjaan, kamu mau?" Jaya tertegun, tak percaya. "Kerja di mana, Pak?" "Di perusahaan saya," jawab pria itu tegas. "Saya butuh orang jujur dan rajin. Tidak perlu gelar, yang penting hati bersih." Dengan hati berdebar, Jaya hanya bisa menatap pria itu yang sudah mengemudi pergi setelah lampu hijau menyala. "Siapa dia? Kenapa dia menawarkan pekerjaan kepada saya?" pikirnya. Sepanjang hari, Jaya tak bisa menyingkirkan bayangan wajah pria itu dari pikirannya. Ia merasa ragu, tapi juga penasaran. Malam itu, setelah ia selesai berjualan, ia menceritakan kejadian itu kepada ibunya lewat telepon. "Ibu, ada orang yang menawarkan pekerjaan kepada saya. Tapi, saya ragu. Apa saya pantas mendapatkannya?" tanya Jaya, suara terdengar cemas. Suara ibunya terdengar lembut, penuh kehangatan. "Mungkin itu jalan rezekimu, Nak. Jangan takut mencoba." Keesokan harinya, Jaya menerima pesan singkat dari nomor yang tak dikenalnya. "Saya Rendra, pria yang membeli koran kemarin. Datanglah ke alamat ini pagi ini. Saya tunggu." Jaya membaca pesan itu berulang kali. "Apakah ini benar-benar kesempatan saya?" pikirnya, jantungnya berdegup kencang. Dengan pakaian terbaik yang ia miliki, kaos coklat pudar dan celana kain yang agak kebesaran, Jaya bergegas menuju alamat yang diberikan. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tak bisa mengabaikan perasaan ingin mencoba, meski rasa takut terus menghantui. Sesampainya di depan gedung tinggi bertuliskan, PT Rendra Group, Jaya berhenti sejenak. Pemandangan di sekitar begitu asing baginya. Gedung megah, mobil-mobil mewah, dan orang-orang yang berjalan dengan pakaian formal. Ia merasa dirinya seperti anak kecil yang tersesat. Namun, setelah beberapa detik terdiam, ia menelan ludah dan melangkah masuk ke dalam. Jaya melangkah pelan di lorong kantor yang luas. Matanya terbelalak melihat segala kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam, suasana sangat berbeda dengan kehidupan sehari-harinya. Udara dingin dari pendingin ruangan menyentuh kulitnya yang kering. Setiap langkahnya terdengar nyaring di lantai marmer yang licin. Ia merasa canggung, seperti berada di dunia yang bukan miliknya. Di meja resepsionis, seorang wanita berpenampilan rapi menatapnya dengan sedikit keraguan. Jaya menunduk sopan. "Selamat pagi,
Saya disuruh datang oleh Pak Rendra, ujarnya, berusaha mengendalikan kegugupannya. Wanita itu sempat memeriksa komputer, lalu tersenyum ramah. Oh, iya, nama Anda Jaya, kan? Pak Rendra sudah menunggu di lantai 5. Jaya hanya mengangguk, merasa semakin cemas. Ia mengikuti petunjuk menuju lift, lalu menekan tombol lantai 5. Ketika pintu lift terbuka, pemandangan yang ia lihat membuatnya tertegun. Lantai itu luas, bersih, dengan meja-meja komputer modern yang dikelilingi karyawan berpakaian formal. Beberapa orang menatapnya sekilas, seolah heran melihat seseorang berpakaian sederhana memasuki ruang kerja mereka. Jaya merasa seperti ikan kecil di lautan besar, namun ia terus melangkah, mencari ruang yang tertulis CEO di pintunya. Sesampainya di depan pintu itu, ia ragu sejenak. Tangan Jaya sedikit gemetar saat ia mengetuk pintu dengan pelan. Masuk, Jaya, suara Arman terdengar dari dalam, tenang dan hangat. Jaya membuka pintu perlahan dan memasuki ruangan yang dipenuhi dengan furnitur mewah dan jendela besar yang memandang langsung ke kota. Arman duduk di balik meja besar, mengenakan jas abu-abu yang sama seperti saat pertama kali bertemu. Wajahnya tenang, namun mata Arman menunjukkan rasa kagum yang mendalam. Kamu datang juga, Yan? Kupikir kau tidak berani, kata Arman sambil tersenyum ramah, mempersilakan Jaya duduk di kursi di depan meja kerjanya. Jaya menunduk, tak tahu harus berkata apa. Saya hampir tidak jadi datang, Pak. Saya takut kalau saya tidak pantas berada di sini, jawabnya dengan suara pelan. Arman memandangnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, Jaya, tahukah kamu? Banyak orang di luar sana yang memiliki gelar tinggi, tapi malas. Sementara kamu, dengan segala keterbatasan, tetap berusaha jujur dan bekerja keras. Itu jauh lebih berharga daripada gelar apapun. Kata-kata itu membuat dada Jaya terasa hangat. Ia belum pernah mendengar pujian seperti itu seumur hidupnya. Arman kemudian menyerahkan selembar surat kerja. Ini surat kerja untukmu. Kamu akan saya tempatkan sebagai office boy di sini. Tugasmu sederhana, menjaga kebersihan, membantu staf, dan belajar hal-hal baru jika kamu mau. Jaya menatap surat itu lama, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa, ujarnya, suaranya tersendat. Arman tersenyum lebih lebar, bilang saja kalau kamu siap bekerja keras. Aku tahu kamu bisa. Hari-hari setelah itu berlalu cepat. Jaya bekerja dengan penuh semangat. Datang paling pagi dan menyapu setiap sudut lantai, mengantarkan berkas, dan menyapa setiap orang dengan sopan. Beberapa staf mulai menyukainya karena keramahannya, meskipun ada juga yang meremehkannya. Suatu hari, Jaya diminta membersihkan ruang server di lantai bawah. Disitulah ia mulai menemukan sesuatu yang janggal. Di balik layar komputer besar, ia melihat kode dan grafik saham yang bergerak cepat. Namun ada sesuatu yang aneh. Kepala staf keamanan, Pak Guntur, sering lembur dan selalu tampak terburu-buru menutup layar komputernya setiap kali Jaya lewat. Jaya mulai merasa ada yang tidak beres dengan sistem perusahaan. Setiap kali Pak Guntur lembur di ruang server, Jaya melihatnya dengan cermat. Pak Guntur tampak gelisah, menutup layar dengan cepat dan selalu menghapus jejak-jejak digital yang tampaknya penting. Ada sesuatu yang tidak cocok. Meskipun Jaya bukan seorang ahli komputer, ia belajar sedikit banyak tentang kode dan grafik saham dari warnet tempat ia sering menghabiskan waktu. Ia menyadari bahwa data yang ada di layar server itu tidak sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sering ia dengar. Suatu malam, ketika Pak Guntur sedang lembur lagi, Jaya memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Tanpa suara, ia melangkah ke ruang server dengan alasan membersihkan lantai. Ketika ia berdiri di dekat meja komputer, ia melihat layar besar itu menyala dan menunjukkan grafik yang bergerak cepat. Ada angka-angka besar yang ia tidak mengerti. Namun ada satu hal yang mencolok, jalur transfer data yang tidak biasa. Ini, data keluar masuk tanpa izin? Bagaimana mungkin? Pikir Jaya, hatinya berdebar-debar. Ia mengamati grafik yang bergerak dan mencatat setiap detail yang tampaknya mencurigakan. Setiap malam, data yang sama muncul kembali, dan sepertinya selalu ada transaksi besar yang tidak tercatat dalam laporan resmi perusahaan. Hari-hari berikutnya, Jaya terus memperhatikan pola yang sama.
Ia mulai menyadari bahwa sistem perusahaan bisa dibobol dari dalam. Tanpa pikir panjang, Jaya mulai menulis catatan kecil di buku saku tua yang ia bawa setiap hari, mencatat waktu, tanggal, dan perubahan aneh yang terjadi setiap malam. Ia tahu, jika dugaan ini salah, ia bisa dipecat. Namun, jika benar, ini bisa menjadi ancaman besar bagi perusahaan yang telah memberinya kesempatan. Pada suatu malam, setelah semua karyawan pulang, Jaya kembali masuk ke ruang server. Kali ini ia lebih berhati-hati, membuka layar komputer dengan perlahan. Matanya terbelalak saat melihat kode dan data yang ada di depan layar. Tiba-tiba, ia sadar, sistem ini bisa dibobol dari dalam. Ada yang bermain di sini. Dengan gemetar, Jaya menatap layar itu sejenak. Ia tahu ini bukan hal kecil. Jika data ini sampai tersebar, bisa saja perusahaan tempatnya bekerja hancur. Ia juga tahu bahwa jika ia melaporkan hal ini, ia bisa kehilangan pekerjaan, bahkan lebih buruk, hidupnya bisa terancam. Namun, hati nuraninya berkata lain. Pagi berikutnya, setelah banyak berpikir, Jaya memutuskan untuk menghubungi Arman. Dengan tangan yang gemetar, ia mengetik pesan singkat, "Pak Rendra, ada yang harus saya laporkan. Saya menemukan sesuatu yang mencurigakan di ruang server." Arman membalas dengan cepat, "Jaya, datanglah ke kantorku sore ini. Kita bicarakan itu." Jaya merasa cemas, namun juga merasa ini adalah keputusan yang tepat. Ia harus memberanikan diri. Sore itu, ia menuju ruang kantor Arman dengan langkah penuh keraguan, namun juga tekad yang kuat. Ketika ia tiba, Arman sudah menunggunya di meja kerjanya, tatapan serius di wajahnya. "Jaya, apa yang kamu temukan?" tanya Arman dengan tenang, meski ada kegelisahan yang tersembunyi di matanya. Jaya dengan hati-hati mulai menjelaskan apa yang ia temukan di ruang server, tentang jalur transfer data yang aneh, grafik saham yang tidak normal, dan perubahan-perubahan yang ia amati setiap malam. Arman mendengarkan dengan seksama, lalu berkata pelan, "Jaya, kamu telah melakukan hal yang sangat penting. Ini bukan masalah kecil. Aku akan memeriksa lebih lanjut. Terima kasih sudah memberitahu aku." Namun, Arman menambahkan dengan suara lebih serius, "Kita harus berhati-hati. Jika ada seseorang di dalam yang terlibat, kita tidak tahu siapa yang bisa dipercaya." Jaya merasa lega bisa mengungkapkan temuan itu, namun ia juga tahu ini baru permulaan. Ancaman yang ada di depan mata mereka bisa datang dari siapapun, bahkan dari orang yang paling dipercaya sekalipun. Ia hanya berharap langkahnya yang berani ini tidak berakhir buruk. Setelah pertemuan dengan Arman, Jaya merasa ada sedikit ketenangan dalam hatinya. Namun ia tahu bahwa ancaman yang ia hadapi belum selesai. Arman berjanji akan memeriksa sistem lebih lanjut, namun Jaya merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Meskipun Arman terlihat tenang, Jaya tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Malam itu, Jaya kembali ke kantor lebih awal. Ia tahu bahwa beberapa hal yang ia temui di ruang server bisa menjadi kunci untuk membuka misteri yang lebih dalam. Arman sudah memberitahunya untuk tetap bekerja seperti biasa, tetapi Jaya merasa ada yang harus dilakukan. Ia memutuskan untuk memeriksa lebih lanjut. Ketika ia tiba di ruang server, Jaya merasa udara di dalam ruangan itu lebih dingin dari biasanya. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai marmer yang sunyi. Jaya berjalan perlahan menuju meja komputer. Matanya langsung tertuju pada layar besar yang menampilkan berbagai grafik dan kode transaksi. Seperti yang ia duga, ada lagi yang tidak beres. Tiba-tiba, pintu ruang server terbuka dengan suara keras. Jaya terkejut, langsung membalikkan badan. Pak Guntur, kepala staf keamanan yang terkenal tegas dan angkuh, berdiri di ambang pintu, menatap Jaya dengan tatapan tajam. "Kamu lagi di sini, Jaya?" tanya Pak Guntur dengan suara serak, nada yang tidak bisa ia sembunyikan. "Apa yang kamu lakukan? Ruangan ini bukan tempatmu." Jaya menunduk, berusaha menjaga ketenangannya. "Maaf, Pak. Saya hanya membersihkan lantai," jawabnya pelan. Pak Guntur mendekat, menatap layar komputer Jaya dengan tatapan tajam. "Kamu jangan macam-macam di sini. Ini ruangan sensitif. Kamu cuma OB, tahu diri." Suaranya tinggi, penuh ancaman. Jaya merasa jantungnya berdebar kencang.
Ia tahu bahwa Pak Guntur sedang menyembunyikan sesuatu. Matanya cepat menyapu layar komputer, sejenak melihat grafik saham yang aneh, sebelum Pak Guntur menutupnya dengan cepat. Jangan berani-berani mengutak-atik ini lagi, Jaya. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, lebih baik kamu kembali ke tempatmu. Jangan mencoba untuk ikut campur, Pak Guntur mengancam, sebelum melangkah keluar, menutup pintu ruang server dengan keras. Jaya berdiri diam, matanya menatap pintu yang tertutup. Ia tahu Pak Guntur menyembunyikan sesuatu, dan semakin yakin bahwa ada skema besar yang sedang dimainkan di dalam perusahaan ini. Namun, ia juga sadar bahwa untuk membongkar semuanya, ia membutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan yang ia miliki. Hari-hari berikutnya, Jaya merasa semakin terjepit. Ia harus terus bekerja seperti biasa, menyapu lantai, mengantar berkas, dan menjalani rutinitasnya sebagai OB. Tapi pikirannya selalu tertuju pada apa yang ia temui di ruang server. Ia tidak bisa diam begitu saja, meskipun ia tahu bahwa ada bahaya yang mengintai setiap langkahnya. Suatu malam, setelah semua karyawan pulang, Jaya memutuskan untuk sekali lagi memasuki ruang server. Ia tidak bisa hanya berdiam diri. Dengan hati-hati, ia kembali duduk di depan komputer dan membuka file yang sebelumnya tersembunyi. Kali ini, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah file dengan nama yang tidak biasa, Project Dandelion, muncul di layar. Jaya membuka file tersebut, dan matanya terbelalak saat melihat daftar nama dan transaksi saham yang mencurigakan. Yang lebih mengejutkan lagi, nama Guntur muncul di daftar itu, terhubung dengan sejumlah uang yang sangat besar. Jaya merasa dunia seakan berhenti sejenak. Ia tahu bahwa ia kini memegang bukti yang bisa menghancurkan segalanya. Tanpa berpikir panjang, ia menyimpan file tersebut ke dalam flash disk yang ia sembunyikan di saku. Namun, sebelum ia bisa melangkah pergi, sebuah suara terdengar dari belakangnya. "Jaya, apa yang kamu lakukan di sini?" Jaya terlonjak. Ternyata Arman sudah ada di belakangnya, dengan wajah yang terlihat serius. Saya menemukan sesuatu, Pak," jawabnya dengan suara bergetar, menunjukkan flash disk yang ia simpan. Arman mendekat, memandang Jaya dengan tatapan penuh pengertian. "Ini sudah terlalu jauh, Jaya. Kita harus berhati-hati," kata Arman dengan suara pelan namun penuh ketegasan. Jaya tahu, ini bukan lagi soal pekerjaan biasa. Ini adalah perjuangan untuk kebenaran yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Setelah Arman mendengar penjelasan Jaya, suasana di ruang server menjadi semakin tegang. Arman memandang flash disk yang dipegang Jaya dengan serius, menimbang setiap kata yang akan ia ucapkan. Jaya merasa ada kegelisahan di dalam hatinya. Ini adalah titik balik dalam hidupnya. Apa yang terjadi selanjutnya akan menentukan nasibnya, nasib Arman, dan mungkin nasib perusahaan besar itu. "Jaya, ini lebih besar dari yang kita bayangkan," kata Arman akhirnya. "Kita harus segera mencari tahu siapa yang terlibat dalam ini. Tapi kita harus hati-hati. Kalau sampai data ini bocor, kita bisa berada dalam bahaya." Jaya mengangguk, merasakan beratnya tanggung jawab yang kini ada di tangannya. "Pak Rendra, saya merasa ada orang dalam yang melakukan ini. Pak Guntur, saya rasa dia terlibat." Arman menghela napas panjang. "Aku tahu Guntur sudah lama bermain dengan data, tapi ini melebihi ekspektasiku. Kita perlu bukti lebih kuat lagi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan file ini. Kalau orang-orang di dalam perusahaan tahu, kita bisa saja kehilangan semuanya." Dengan langkah hati-hati, Arman mengatur rencana. "Kita harus memeriksa lebih dalam, tapi jangan sampai ada yang tahu. Kamu tetap bekerja seperti biasa, Jaya. Aku akan urus sisanya." Jaya merasa tak tenang. Ia ingin segera mengungkap kebenaran, namun ia tahu apa yang harus dilakukan. Terus bekerja di bawah radar, menjaga semua informasi dengan hati-hati. Keberanian Jaya semakin teruji saat ia mulai diperintahkan untuk membersihkan ruang-ruang lain di kantor. Setiap kali ia berjalan, matanya selalu waspada, memerhatikan setiap gerakan orang-orang di sekitar. Sementara itu, Arman mulai melakukan penyelidikan sendiri dengan tim internal yang ia percayai. Namun, yang membuat Jaya semakin gelisah adalah perasaan bahwa Pak Guntur semakin sering mengawasinya. Setiap kali mereka bertemu di kantor, Guntur selalu memberikan tatapan tajam,
seolah tahu bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Jaya merasa semakin terjepit, dan setiap langkahnya mulai terasa lebih berat. Pada malam hari, setelah semuanya sepi, Jaya kembali masuk ke ruang server untuk memeriksa lebih lanjut. Ia ingin memastikan bahwa bukti yang ia temui tidak salah. Namun kali ini, ia mendapati sesuatu yang jauh lebih mencurigakan. Ada jejak yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah mengakses file tersebut setelah ia keluar. Jaya merasa seperti diikuti, ada perasaan yang sulit ia ungkapkan. Suasana di ruang server semakin mencekam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Jaya terdiam, matanya melirik ke pintu yang tertutup rapat. Ia tahu bahwa ini saat yang sangat berbahaya. Jika ia tertangkap, semua usahanya selama ini akan sia-sia. Jaya, suara Arman tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Ayo keluar. Sudah cukup. Kita punya bukti yang cukup. Jaya terkejut. Pak Rendra, kita harus lebih hati-hati. Guntur semakin curiga, katanya dengan terburu-buru. Ia segera melangkah keluar, hanya untuk melihat wajah Arman yang tampak cemas. Jaya, kita tidak punya banyak waktu. Guntur sedang mempersiapkan langkah besar. Aku sudah melakukan yang terbaik, tapi kita harus segera pergi. Ambil flash disk itu dan ikuti aku, Arman berkata dengan nada serius. Jaya mengangguk, merasa kebingungan namun juga tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Saat mereka melangkah keluar dari ruang server, suasana kantor terasa semakin menegangkan. Jaya tahu, ia bukan hanya berhadapan dengan seorang kepala keamanan yang licik, tetapi juga dengan sebuah konspirasi besar yang mengancam segala sesuatu yang telah ia bangun. Malam itu, Arman membawa Jaya ke sebuah tempat yang lebih aman. Mereka tidak bisa kembali ke rumahnya. Mereka harus menjaga bukti itu dengan sangat hati-hati. Setibanya di tempat yang aman, Arman memandang Jaya dengan tatapan serius. Kamu sudah banyak membantu, Jaya. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Kita akan mengungkapkan semua ini, tapi kita harus berpikir cermat. Mereka akan berusaha menutupinya. Jaya merasa ketegangan semakin memuncak. Tidak hanya ancaman yang datang dari luar, tapi juga dari orang-orang yang sudah ia percayai. Arman menyadari hal itu dan mempersiapkan rencana lebih lanjut. Tidak ada jalan mundur lagi. Kita akan membawa ini ke pihak yang tepat, kata Arman, penuh tekad. Namun, bayang-bayang kegelapan seakan mengintai mereka. Dalam diam, Jaya tahu bahwa perjuangan ini baru saja dimulai, dan jalan yang penuh bahaya masih menanti. Malam itu, suasana di tempat aman yang dipilih Arman terasa lebih sunyi daripada biasanya. Hanya ada suara desiran angin yang masuk melalui celah jendela, dan suara ketikan keyboard yang terdengar jelas. Jaya duduk di sebelah meja, menggenggam erat flash disk yang berisi bukti manipulasi saham perusahaan. Meski berada di tempat yang jauh dari kantor, rasa cemas terus menghantuinya. Setiap ketukan pintu atau langkah kaki yang terdengar membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Arman berjalan mondar-mandir, wajahnya penuh dengan pemikiran. Ia tahu betul bahwa mereka sedang menghadapi kekuatan yang sangat besar. Jaya, kita harus pastikan bukti ini aman. Mereka sudah melacak setiap gerak kita, katanya dengan suara yang tegas namun penuh kekhawatiran. Jaya mengangguk, matanya menatap layar laptop yang masih menyala. Tapi, Pak, mereka pasti akan mencari kita. Mereka pasti tahu kita punya bukti ini. Suaranya penuh kecemasan. Arman duduk di hadapan Jaya, menatapnya dalam-dalam. Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa, Jaya. Sekarang, kita harus berpikir lebih cerdas. Kita tidak bisa bertindak terburu-buru. Mereka pasti sedang memantau kita. Jaya menatap Arman, merasakan ketegangan di antara mereka. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berbelok seperti ini. Dari seorang penjual koran di lampu merah, kini ia terlibat dalam sebuah konspirasi besar yang bisa menghancurkan banyak orang, termasuk dirinya. Malam itu, mereka memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih aman lagi, jauh dari jangkauan para pengejar. Mereka tidak bisa tinggal lama di satu tempat. Arman, dengan pengalaman dan pengetahuan luas tentang dunia bisnis, tahu betul bahwa mereka harus bergerak cepat sebelum segala sesuatunya terlambat. Sementara itu, di kantor perusahaan, Pak Guntur semakin curiga. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Selama beberapa malam terakhir,
Ia merasa selalu diawasi oleh Jaya. Setiap kali Jaya bekerja, matanya selalu mengawasi, seperti tahu ada yang tidak biasa. Anak itu pasti tahu sesuatu, gumam Pak Guntur pada dirinya sendiri, sambil melangkah menuju ruangannya yang gelap. Tak jauh dari situ, Arman dan Jaya mulai merencanakan langkah mereka berikutnya. Mereka menyadari bahwa jika bukti itu jatuh ke tangan yang salah, maka akan berakhir tragis. Arman memutuskan untuk menghubungi seorang teman lama yang ia percayai, seorang pejabat di Badan Pengawas Pasar Saham. "Dia bisa membantu kita," kata Arman kepada Jaya, dengan nada yang lebih percaya diri. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa mengungkapkan semua ini tanpa terlibat langsung dalam permainan mereka. Namun, perjalanan menuju ke sana tidak akan mudah. Mereka harus menghindari pengejaran dan bersembunyi dari orang-orang yang berusaha menghalangi mereka. "Kita akan menggunakan jalur yang lebih aman, Jaya. Kita harus pastikan tidak ada yang tahu tujuan kita," ujar Arman. "Setelah kita menyerahkan bukti ini, kita akan aman." Jaya merasa sedikit tenang mendengar kata-kata Arman, tetapi di dalam hatinya, kecemasan tetap ada. "Pak, jika mereka sudah tahu, apa yang akan kita lakukan?" tanyanya, suara penuh kekhawatiran. Arman menatapnya serius, memberi isyarat untuk tetap tenang. "Kita akan bertindak sesuai rencana. Tidak ada jalan mundur sekarang." Malam itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan, menghindari jalan utama yang penuh risiko. Mereka mengemudi dengan hati-hati, jauh dari pengawasan orang-orang yang mungkin sedang mencurigai gerak-gerik mereka. Di sepanjang perjalanan, Jaya hanya bisa merenung, membayangkan semua yang telah terjadi. Bagaimana kehidupannya yang sederhana berubah drastis hanya dalam semalam. Ketegangan yang mereka rasakan semakin memuncak saat mereka mendekati tempat yang telah ditentukan. "Ini tempat yang aman," kata Arman, saat mobil berhenti di sebuah rumah tua di pinggir hutan. Rumah itu tampak sepi, namun kuat. "Kita akan menunggu di sini sampai aman," Arman menambahkan, sambil menatap ke arah Jaya, memastikan bahwa mereka masih dalam jalur yang benar. Namun, perasaan Jaya tidak bisa dibohongi. Di balik ketenangannya, ia tahu bahwa bahaya masih mengintai. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka, dan itu membuatnya tak bisa tidur malam itu. Di luar rumah, suara angin berhembus keras, menyuarakan ketegangan yang masih melingkupi mereka. Jaya menatap keluar jendela, berpikir, apakah ini akhirnya? Apa yang akan terjadi jika mereka gagal? Namun, di dalam hatinya, satu hal yang ia yakin, mereka harus bertahan, demi kebenaran. Keheningan malam terasa semakin menyesakan di dalam rumah tua itu. Jaya duduk di kursi kayu, matanya tertuju pada flash disk yang ada di tangannya, merasa berat memegang bukti yang bisa mengubah hidupnya, dan mungkin juga banyak orang lainnya. Di luar, hujan turun perlahan, menciptakan suara gemericik di atas atap yang sudah tua. Angin berhembus membawa aroma tanah basah yang dingin. Semua rasa cemas itu tak bisa ia hindari, meskipun Arman mencoba menenangkannya. "Semuanya akan baik-baik saja, Jaya. Kita sudah membuat langkah yang benar," kata Arman dengan nada yang tenang, meski ia sendiri tahu mereka tengah berada dalam bahaya besar. Jaya hanya mengangguk pelan. "Tapi Pak, kalau mereka tahu kita punya bukti ini, kita nggak akan selamat," jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar. Ia tahu bahwa orang-orang yang terlibat dalam manipulasi saham ini pasti tidak akan tinggal diam. Arman menatap Jaya, berusaha memberi keyakinan. "Itu sebabnya kita harus cepat. Kita hanya punya sedikit waktu sebelum mereka mengetahui kita bergerak." Mereka berdua terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Jaya merasa ragu. Meski Arman memberinya kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran, ia merasa semakin takut menghadapi risiko yang mengintai di setiap langkahnya. Namun di sisi lain, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Jika kebenaran ini tidak diungkap, perusahaan ini bisa hancur, dan banyak orang akan menderita akibat kejahatan yang tak terdeteksi. Selama beberapa hari berikutnya, mereka tetap bersembunyi di rumah itu, menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Meskipun keadaan di sekitar mereka semakin mencekam, mereka berusaha untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru. Arman telah menghubungi temannya di Badan Pengawas Pasar Saham dan mengatur pertemuan untuk segera menyerahkan bukti yang ada. Namun, malam kelima mereka bersembunyi, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi.
Jaya bangun tengah malam, mendengar suara kendaraan mendekat ke rumah itu. Lampu mobil terlihat bergerak di luar jendela, bayangannya terpantul jelas di dinding rumah yang gelap. Jaya merasa darahnya berhenti mengalir. Ia bergegas menutup semua jendela dan berlari ke ruang belakang, menuju tempat yang lebih aman. Arman terbangun, mendengar langkah cepat Jaya. "Ada apa?" tanyanya dengan nada cemas. "Mereka tahu, Pak. Ada mobil di luar," jawab Jaya terburu-buru, wajahnya pucat. Arman segera berdiri, menatap keluar jendela. Beberapa mobil hitam melaju pelan, berhenti beberapa meter dari rumah mereka. Di dalam mobil itu, beberapa sosok tampak bergerak keluar, tampaknya mencari sesuatu. Jaya bisa merasakan ketegangan yang semakin besar. Mereka sudah sampai di sini, mereka tahu di mana mereka berada. "Cepat, Jaya. Ambil bukti itu, kita harus pergi sekarang." Arman menyuruh Jaya dengan suara keras, memberi sinyal bahwa waktu mereka sudah habis. Jaya cepat-cepat mengambil flash disk dari meja dan menyembunyikannya di dalam saku jaketnya. Mereka harus keluar dari sini, tidak peduli apapun yang terjadi. Mereka tak punya banyak waktu. Arman memimpin, membuka pintu belakang dengan hati-hati. Mereka berlari melalui kebun belakang, berusaha menghindari langkah orang-orang yang sedang mencari mereka. Namun, suara langkah kaki yang semakin dekat membuat Jaya merasakan ketakutan yang luar biasa. Setiap detak jantungnya terasa semakin cepat. Ketika mereka hampir mencapai ujung kebun, suara jeritan datang dari belakang. "Tunggu!" seseorang berteriak, dan diikuti oleh suara langkah kaki yang berlari cepat ke arah mereka. Jaya menoleh, melihat dua sosok yang mengejar mereka dari kejauhan. Mereka berdua terus berlari, menyusuri jalan sempit di sekitar hutan. Udara dingin semakin menusuk kulit, tapi Jaya hanya bisa berfokus pada langkah berikutnya. Mereka harus keluar dari tempat ini, dan mereka harus melindungi bukti itu. Setelah beberapa menit berlari, mereka akhirnya mencapai jalan raya utama. Arman segera melambaikan tangan, memanggil taksi yang melintas. Taksi berhenti, dan mereka melompat masuk dengan terburu-buru. "Kemana, Pak?" tanya sopir taksi. "Ke tempat yang aman, cepat," jawab Arman dengan suara panik. Jaya duduk terengah-engah di sebelah Arman, merasa tubuhnya mulai lelah. Namun, rasa cemas dan ketakutan masih menggelayuti pikirannya. Mereka telah selamat dari kejaran pertama, tetapi mereka tahu bahwa ancaman belum berakhir. Mereka harus segera bertemu dengan pejabat pengawas pasar saham yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Tak jauh dari jalan raya, sebuah mobil hitam mengikuti mereka dengan cepat, melaju di belakang taksi yang mereka tumpangi. Jaya bisa melihat melalui kaca spion, bayangan sosok yang tampaknya masih memburu mereka. "Pak, mobil itu mengikuti kita!" Jaya berteriak, panik. Arman menoleh ke belakang, wajahnya menegang. "Mereka tahu kita kemana. Kita harus putar arah." Taksi itu melaju cepat, menyusuri jalanan yang sempit dan berkelok. Arman memandang ke kaca spion dengan gelisah, melihat mobil hitam itu semakin dekat. Jaya duduk dengan tubuh tegang, menggenggam erat flash disk di sakunya. Hatinya berdebar kencang, setiap detik terasa semakin mendekatkan mereka pada bahaya. "Pak, kita harus bersembunyi. Mereka semakin dekat," teriak Jaya, suaranya penuh ketakutan. Arman mengangguk, berusaha tetap tenang meskipun jelas ketegangan itu membebaninya. "Kita harus sampai ke tempat itu, Jaya. Kita tidak punya pilihan lain." Namun, taksi yang mereka tumpangi semakin terdesak. Mobil hitam itu melaju kencang, semakin mendekati mereka. Arman memutar setir, mencoba mengambil jalan kecil yang jarang dilalui. Suara mesin mobil yang melaju cepat terdengar keras di telinga mereka. Jaya bisa merasakan perasaan panik semakin menguasai dirinya, tapi ia tahu mereka tidak bisa berhenti sekarang. "Sabar, Jaya," kata Arman, suara tegas tapi juga terdengar cemas. "Kita harus keluar dari pengejaran ini, bertahan sedikit lebih lama." Mobil hitam itu terus mengikuti, tidak memberi mereka kesempatan untuk bernafas. Di depan, sebuah tikungan tajam muncul. Arman memutuskan untuk berbelok dengan cepat, berharap bisa menghindar dari kejaran itu. Namun, mobil hitam itu juga mengikuti dengan kecepatan yang sama,
tak ada yang mengalah. Di tikungan sempit itu, taksi mereka terguncang, hampir keluar jalur. "Hati-hati!" Jaya berteriak, tubuhnya terguncang keras. Mobil itu melaju lebih kencang lagi, berusaha menghindari mobil hitam yang hampir menabraknya. Sopir taksi, yang sudah terkejut, menurunkan kecepatan, memutar setir dengan hati-hati. "Ini sudah gawat, Pak. Mereka hampir menabrak kita," kata sopir itu, wajahnya pucat. "Putar balik." Segera, perintah Arman, yang mulai panik, namun berusaha tetap mengontrol situasi. Sopir taksi mengambil kesempatan untuk berbelok tajam, masuk ke jalan yang lebih kecil, berharap mobil hitam itu tidak bisa mengikuti mereka. Jalanan itu semakin gelap dan sempit, dengan pepohonan tinggi di kiri kanan. Mobil hitam itu tidak membiarkan mereka pergi begitu saja, meski mereka sudah menempuh jalan yang lebih kecil. Jaya menoleh ke belakang, melihat mobil hitam yang tetap mengikuti mereka dengan penuh tekad. Hati Jaya semakin mencekam. Ia tahu bahwa orang-orang dalam mobil itu tak akan menyerah begitu saja. Mereka bisa melakukan apa saja untuk merebut bukti yang ada di tangan Jaya. "Tidak ada waktu lagi, Pak," teriak Jaya, wajahnya semakin ketakutan. "Mereka akan terus mengejar sampai kita tertangkap." Arman menggigit bibirnya. "Kita akan coba sampai ke tempat aman. Aku yakin tempat itu bisa menyelamatkan kita." Mereka melaju semakin jauh ke dalam jalan kecil yang berbatu, terasa seperti menembus dunia lain. Hanya suara mesin mobil dan langkah kaki yang terdengar keras di sepanjang perjalanan. Jaya melihat keluar jendela, berusaha mencari petunjuk bahwa mereka masih berada di jalur yang benar. Namun, tiba-tiba, mereka mendengar suara mesin lain yang mendekat. Taksi mereka terguncang lagi saat sebuah truk melaju kencang dari arah berlawanan, hampir menabrak mereka. Arman terpaksa mengerem mendadak. Mobil hampir terguling. "Jaya, tahan!" teriak Arman, memegang setir dengan erat. Jaya terperangah, matanya terbuka lebar, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Hanya dalam hitungan detik, mereka hampir berada dalam kecelakaan yang sangat mengerikan. Arman dengan sigap membelokkan taksi ke samping, menghindari tabrakan yang bisa berakibat fatal. Truk itu lewat dengan cepat, meninggalkan mereka dalam keheningan yang menegangkan. Namun, tak lama setelah itu, mereka mendengar suara sirene dari kejauhan. Jaya mendongak, terkejut. "Polisi? Apa mereka sudah tahu?" Arman menatapnya, wajahnya penuh kerutan. "Bukan polisi. Itu mobil mereka. Mereka tahu kita masih di sini." Jaya merasakan keringat dingin mengalir di tubuhnya. Mereka semakin dekat dengan bahaya yang lebih besar. Tidak hanya para pengejar, tetapi juga orang-orang yang terlibat dalam permainan gelap ini, yang siap melakukan apa saja untuk menutup mulut mereka. "Pak, kita harus segera keluar dari sini," Jaya berkata dengan suara cemas, berharap ada jalan keluar dari situasi yang semakin mencekam. Arman mengeraskan giginya, menatap ke depan dengan tekad yang semakin besar. "Kita tidak punya pilihan lain, Jaya. Kita harus bertahan. Aku akan melindungimu." Di tengah ketegangan itu, mereka mendekati tempat yang sepi, sebuah bangunan besar yang tersembunyi dari pandangan umum. Ini adalah tempat yang Arman percayai. Sementara suara mobil yang mengikuti semakin mendekat, mereka tahu bahwa mereka hanya punya satu kesempatan untuk menyelamatkan diri. Jaya menggenggam flash disk itu lebih erat lagi. Hanya dengan itu, mereka bisa mengungkapkan semua kebenaran yang terpendam. Mereka tahu, ketika semuanya selesai, hidup mereka akan berubah selamanya. Namun, di saat mereka hampir mencapai tempat aman, suara deru mesin mobil hitam terdengar semakin dekat. Kejaran itu semakin intens, dan Jaya bisa merasakan napasnya semakin tercekat. "Pak, mereka hampir sampai." Jaya berteriak, kepanikan semakin mencengkeram. Arman berusaha mengendalikan taksi dengan tenang. "Bertahan sedikit lagi, Jaya. Kita hampir sampai." Dengan detik yang terasa semakin panjang, mereka melaju menuju tempat yang bisa menyelamatkan mereka, atau mungkin akan menjadi tempat terakhir mereka bersembunyi. Mereka semakin mendekati tempat yang seharusnya menjadi tempat aman, namun mobil hitam itu terus mengikuti, menempel dekat di belakang mereka. Jaya menoleh ke belakang sekali lagi, dan merasakan jantungnya semakin cepat berdetak. Ini adalah saat paling kritis dalam hidupnya.
Di tangan Jaya, ada bukti yang bisa mengguncang dunia, namun di luar sana, ada orang-orang yang siap menghancurkan hidupnya hanya untuk menutup-nutupi kebenaran. Taksi itu melaju cepat, menembus jalanan yang semakin sempit, dengan pohon-pohon besar dan semak-semak yang menambah kesan kesepian dan gelap di sepanjang jalan. Arman menatap jalan depan dengan fokus yang luar biasa. Kita harus terus maju. Mereka tak akan menyerah, katanya dengan suara penuh ketegasan, meski ia tahu bahwa mereka semakin terjepit. Jaya menggenggam flash disk itu erat-erat di sakunya, seolah itu satu-satunya pegangan hidupnya saat ini. "Pak, kalau sampai mereka menangkap kita, semuanya akan hancur," ujarnya, suara pelan namun penuh kecemasan. Arman menatapnya, meskipun ada kecemasan di matanya, ia tetap berusaha tenang. "Kita harus berani, Jaya. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus pastikan bukti itu sampai ke tangan yang tepat." Namun, ketegangan yang mereka rasakan semakin memuncak. Mereka berbelok ke sebuah jalan kecil yang lebih sepi, jauh dari keramaian. Tak lama setelah itu, mobil hitam itu semakin mendekat, hampir menempel di belakang taksi mereka. Jaya bisa melihat para pengejar itu mulai melaju lebih cepat, berusaha menutup jarak dengan mereka. "Pak, mereka semakin dekat. Kita harus melakukan sesuatu," teriak Jaya, dengan suara panik yang sulit ditahan. Arman berusaha mengendalikan taksi dengan lebih cepat, membelok tajam untuk menghindari mobil hitam yang terus membuntuti mereka. Mereka melewati jalan yang lebih sempit dan gelap, di mana hanya suara mesin yang berderu keras terdengar. Namun, tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat lampu sorot mobil hitam lainnya yang datang dari arah berlawanan. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara sirene yang semakin dekat. Jaya merasa tubuhnya gemetar. "Pak, kita dikepung," serunya, hampir putus asa. Arman menoleh ke Jaya, wajahnya penuh ketegangan. "Jangan panik. Kita harus keluar dari sini, apapun yang terjadi." Tak lama setelah itu, mobil mereka terpaksa berhenti di jalan buntu. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan lebih jauh. Arman menoleh ke Jaya dengan wajah yang sangat serius. "Ini sudah tidak bisa dihindari. Kita harus keluar dari mobil dan lari. Ambil bukti itu dan kita berpisah sementara. Jangan biarkan mereka mendapatkanmu, Jaya." Jaya hanya bisa menatap Arman dengan penuh rasa takut, namun juga tekad yang mulai tumbuh. "Pak, apakah kita masih punya kesempatan?" tanyanya dengan suara gemetar. Arman mengangguk pelan. "Ada satu kesempatan, Jaya. Kamu punya kunci untuk mengungkap semuanya. Sekarang, kamu harus berani." Dengan cepat, mereka berdua keluar dari taksi. Jaya menyembunyikan flash disk di sakunya dan berlari sejauh yang ia bisa, menuju hutan yang gelap di sebelah jalan. Arman mengikuti, memastikan agar mereka tetap terpisah dan tidak tertangkap. Di tengah hutan yang lebat, suara langkah kaki mereka bergema, namun ada juga suara langkah yang lebih berat dan cepat mengikuti. Jaya berlari dengan cepat, merasakan napasnya semakin memburu. Hujan turun lagi, namun ia tak peduli. Satu-satunya yang ia pikirkan adalah menjaga bukti itu tetap aman. Jaya terus berlari, melangkah dengan langkah yang semakin tidak stabil karena kecemasan yang menguasainya. Di belakang, suara langkah kaki para pengejar semakin dekat. Jaya bisa merasakan mereka hampir tertangkap. Namun, tiba-tiba, langkah-langkah itu berhenti. Jaya berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang familiar, Rendra, yang muncul dengan beberapa petugas polisi di belakangnya. "Jaya!" Rendra berteriak, melihatnya dari jauh. Jaya hampir tidak percaya. Ia berlari ke arah Rendra, merasa cemas dan lega pada saat bersamaan. "Pak, mereka hampir menangkap saya. Mereka tahu saya membawa bukti," kata Jaya dengan suara hampir pecah. Rendra mengangguk, wajahnya penuh keyakinan. "Tidak, Jaya. Mereka tidak akan menang. Kami sudah mengatur semuanya. Bukti itu akan sampai ke tempat yang aman." Petugas polisi segera mengamankan Jaya dan Rendra. Beberapa pria berpakaian gelap yang mengejar mereka kini ditangkap dan dibawa oleh polisi. Keadaan mulai tenang, meskipun Jaya masih merasa tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka berhasil meloloskan diri dari pengejaran yang hampir mematikan itu. Rendra menepuk bahu Jaya,
Tatapannya penuh rasa bangga. Kamu hebat, Jaya. Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa. Sekarang, kita hanya perlu menunggu proses hukum berjalan. Jaya menatap Rendra dengan mata berkaca-kaca. Tapi Pak, saya hanya ingin kebenaran keluar. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Rendra tersenyum, tapi kamu sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa, Jaya. Ini bukan hanya tentang kamu atau saya, ini tentang semua orang yang akan selamat karena keberanianmu. Malam itu, suasana di sekitar mereka menjadi lebih tenang. Hujan reda, dan langit kembali cerah, seolah-olah memberikan sinyal bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Mereka tidak tahu bagaimana akhir dari cerita ini, tetapi yang pasti, mereka telah memulai perjalanan untuk mengungkapkan kebenaran yang telah lama tersembunyi. Setelah insiden di hutan, ketegangan mulai mereda. Jaya duduk di ruang kecil di kantor polisi, ditemani oleh Rendra dan beberapa petugas. Meskipun dia sudah merasa lebih aman, ketakutan masih menyelimutinya. Flash disk yang kini berada di tangan polisi adalah satu-satunya alat yang bisa mengungkapkan kejahatan yang telah merusak banyak orang. Namun, meski begitu, Jaya masih merasakan cemas yang mendalam. Apakah semua ini benar-benar akan selesai? Rendra duduk di sampingnya, menatap Jaya dengan ekspresi serius. Jaya, kita sudah selangkah lebih dekat. Bukti yang ada akan membuka segalanya. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Jaya menatap layar ponselnya yang menunjukkan berita di media sosial, yang mulai membahas tentang manipulasi saham di perusahaan Rendra. Isu ini sudah mulai tersebar. Meskipun itu adalah kemajuan besar, Jaya merasa ada banyak bahaya yang masih mengintainya. Tapi Pak, bagaimana kalau mereka mencoba menutup-nutupi semuanya? Jika mereka mengontrol jalannya penyidikan, kita bisa saja gagal. Rendra mengangguk. Itu yang kita khawatirkan. Tapi kami sudah mengambil langkah yang tepat. Kita akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan proses ini berjalan dengan transparansi. Namun, suasana yang seharusnya aman itu tiba-tiba terganggu oleh suara langkah cepat yang datang dari luar. Pintu ruang polisi terbuka dengan keras, dan seorang petugas masuk dengan wajah cemas. Pak Rendra, ada kabar buruk. Orang-orang di balik perusahaan itu bergerak cepat. Mereka sudah mengetahui bahwa kita memiliki bukti. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikan ini. Jaya merasa jantungnya berdebar kencang. Apa maksudnya? Pak, mereka bisa mempengaruhi semuanya? Tanyanya dengan panik. Rendra berdiri, matanya penuh tekad. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita harus bergerak cepat sebelum mereka mengambil langkah lebih jauh. Kamu, Jaya, sudah melakukan yang terbaik, tapi sekarang saatnya kita melangkah bersama. Malam itu, setelah petugas mengonfirmasi bahwa beberapa bukti yang sudah disiapkan telah bocor, Rendra memutuskan untuk membawa Jaya ke tempat yang lebih aman. Mereka akan menuju ke rumah seorang teman yang berada di luar kota, tempat di mana mereka bisa menunggu dan merencanakan langkah selanjutnya. Jaya tahu, meskipun ia merasa sedikit lega, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Setibanya di rumah teman Rendra, mereka bersembunyi dan beristirahat sejenak. Jaya masih terjaga, berpikir tentang segala yang telah terjadi. Pak, saya tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan seperti ini. Semua orang yang terlibat sangat kuat, katanya pelan. Rendra menatapnya dengan penuh pengertian. Itulah kenapa kamu luar biasa, Jaya. Kamu tidak menyerah meskipun segala yang kamu hadapi jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Jangan pernah merasa kecil. Perjuangan kita akan terus berlanjut. Namun, dalam hati Jaya, ada rasa takut yang sulit ia sembunyikan. Ia tahu bahwa mereka sedang berada di ambang bahaya besar. Mereka baru saja membuka kotak Pandora, dan setiap langkah mereka kini terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Keesokan harinya, Rendra mendapat kabar bahwa beberapa pejabat tinggi di perusahaan itu mulai berusaha menutupi jejak mereka, bahkan dengan cara yang lebih ekstrim. Rendra mengatur rencana untuk bertemu dengan beberapa orang berpengaruh di lembaga pengawas pasar saham, berharap dapat menyerahkan bukti yang ada tanpa menghadapi ancaman langsung. Tapi perjalanan itu tak berjalan mulus. Mereka harus melalui jalan-jalan terpencil, menghindari pengawasan, dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan. Jaya merasa tubuhnya semakin lelah, tapi di sisi lain,
Ia tahu ini adalah langkah terakhir menuju penyelesaian. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah mobil hitam yang mengikuti mereka dengan jarak dekat. Jaya bisa merasakan ancaman itu semakin dekat. "Pak, mereka tidak menyerah," katanya dengan suara cemas. Rendra menatap jalan di depan dengan tajam. "Kita harus membuat mereka berpikir kita sudah meninggalkan kota. Kita akan berbelok ke jalan kecil ini dan mengubah arah." Dengan langkah cepat dan penuh kewaspadaan, mereka berbelok, mengambil jalan yang lebih sepi, berharap bisa mengecoh mobil hitam yang terus membuntuti mereka. Setiap tikungan yang mereka ambil, setiap jalan yang mereka pilih, terasa seperti permainan berbahaya. Mereka tahu bahwa jika mereka salah langkah, semuanya akan berakhir buruk. Saat mereka hampir mencapai tempat yang aman, tiba-tiba, suara klakson mobil terdengar di belakang mereka. Mobil hitam itu mempercepat laju, berusaha mendekat. Arman menatap Jaya dan memberi isyarat untuk siap-siap. "Tahan sebentar, Jaya. Kita hampir sampai." Jaya menggenggam kuat flash disk yang masih tersembunyi di sakunya, merasakan beratnya tanggung jawab yang terus mengikatnya. "Pak, jika kita sampai ke tempat itu, apakah ini akan berakhir?" tanyanya dengan suara penuh keraguan. Rendra mengangguk, meskipun ia tahu jawabannya. "Tidak ada yang bisa menjamin, Jaya. Tapi ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Kita harus berani mengambilnya." Taksi mereka terus melaju, berbelok ke jalan yang lebih gelap, dan tiba-tiba, kendaraan mereka dihentikan oleh dua mobil yang menutup jalannya. "Pak, mereka sudah menghalangi kita," teriak Jaya, panik. Mereka kini terjebak. Rendra menatap Jaya dengan wajah tegas. "Tidak ada pilihan lagi, Jaya. Kita bertahan sampai akhir." Suasana tegang menyelimuti taksi yang mereka tumpangi. Mobil-mobil yang menghalangi jalan kini semakin mendekat. Jaya bisa merasakan keringat dingin mengalir di tubuhnya. Flash disk yang dia simpan erat di saku jaket terasa seperti beban yang sangat berat. Setiap detik terasa semakin memanjang, dan rasa cemas itu semakin mendalam. "Pak, mereka sudah mengepung kita. Apa yang akan kita lakukan?" tanya Jaya, suaranya bergetar karena ketakutan. Rendra tetap tenang meskipun ekspresinya terlihat tegang. "Jangan panik, Jaya. Kita masih punya kesempatan," jawabnya dengan suara yang mantap, meskipun jelas ia tahu bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu. Di luar mobil, suara mesin mobil hitam yang menghalangi mereka semakin dekat. Dua orang yang keluar dari mobil itu mengenakan jas gelap dan tampak serius. Mereka mulai berjalan menuju taksi dengan langkah yang pasti. Jaya bisa melihat wajah mereka yang dingin, seolah-olah sudah memutuskan untuk mengakhiri permainan ini dengan cara apapun. "Keluar dari mobil, Jaya," perintah Rendra dengan suara tegas. "Kita harus keluar dan bertindak cepat." Jaya tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk dan mengikuti perintah Rendra. Mereka keluar dari taksi dan berdiri di tengah jalan yang kini terasa semakin gelap. Mobil hitam itu berhenti tepat di depan mereka, dan dua pria mengenakan jas hitam itu turun, mendekati mereka dengan tatapan yang penuh ancaman. "Saya tidak ingin ada kekerasan. Cukup serahkan bukti itu dan kami akan memastikan kalian aman," salah satu pria itu berkata dengan suara yang rendah namun penuh ancaman. Rendra menatap pria itu dengan tegas, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. "Kalian pikir kami akan menyerah begitu saja? Bukti ini akan dibawa ke tempat yang tepat, dan kalian tidak bisa menghentikan kami." Jaya merasa jantungnya berdebar hebat. Dia tahu, meskipun Rendra terlihat tenang, mereka berada dalam bahaya besar. Namun, sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ini adalah keputusan yang harus diambil. Jika mereka tidak berani sekarang, mereka akan kehilangan segalanya. "Tidak ada yang bisa menghentikan kebenaran," kata Jaya dengan suara yang lebih keras dari yang dia kira. "Kami akan mengungkapkan semuanya." Pria itu terkekeh pelan, namun ada sesuatu yang tidak biasa dalam tatapannya. "Kalian masih tidak mengerti. Ini bukan hanya soal bukti, ini soal hidup kalian. Jangan salah langkah." Saat pria itu melangkah lebih dekat, suara langkah kaki terdengar dari belakang. 3 mobil polisi datang melaju cepat, menghentikan mobil hitam yang menghalangi mereka. Polisi keluar dengan sigap, mengarahkan senjata mereka ke arah pria-pria itu. "Serahkan diri kalian, kalian sudah dikelilingi," salah satu polisi berteriak.
Tiba-tiba, suasana berubah tegang. Pria-pria yang semula tampak percaya diri, kini terlihat kebingungan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi melawan. Salah satu pria itu berbalik dan berlari, tetapi beberapa petugas dengan cepat mengejarnya. Yang lainnya terlihat siap untuk bertarung, namun polisi sudah menguasai situasi. Rendra menoleh ke Jaya, mengangguk sebagai tanda bahwa mereka berhasil keluar dari bahaya. Namun, Jaya masih merasa cemas. Semua ini terasa terlalu cepat. Meskipun polisi telah datang, dia tahu bahwa mereka belum aman. Ada banyak orang di balik kejahatan ini, dan mungkin mereka belum selesai. Jaya, kita harus tetap waspada. Ini baru permulaan, kata Rendra, matanya penuh dengan keseriusan. Kita hanya selangkah lebih dekat, tapi kita harus pastikan bukti ini sampai ke tangan yang tepat. Jaya mengangguk, masih tidak bisa sepenuhnya percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka telah berhasil meloloskan diri dari kejaran, namun bahaya yang mereka hadapi masih jauh dari selesai. Meski demikian, ada satu hal yang tidak bisa diambil kembali, keberanian mereka untuk berjuang demi kebenaran. Polisi mulai mengamankan tempat itu, sementara Jaya dan Rendra kembali memasuki taksi yang telah disiapkan untuk mereka. Tak lama setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju kantor pengawas pasar saham cabang Bandung, tempat yang sudah ditentukan untuk menyerahkan bukti. Namun, dalam perjalanan, Jaya tak bisa menahan pikiran yang terus menggelayuti kepalanya. Apakah ini benar-benar aman? Siapa lagi yang akan mereka hadapi dalam perjuangan ini? Tapi di sisi lain, ada sebuah perasaan yang mulai tumbuh. Rasa yakin bahwa meskipun mereka baru memulai, mereka berada di jalur yang benar. Perjuangan mereka untuk keadilan baru saja dimulai, dan Jaya tidak akan pernah mundur. Perjalanan panjang itu pun berlanjut, membawa mereka lebih dekat ke kebenaran, namun juga semakin mendekatkan mereka pada risiko yang lebih besar. Mereka melaju lebih jauh, meninggalkan kerumunan dan suara sirene yang perlahan menghilang di kejauhan. Jaya masih merasa gelisah meskipun sudah berada di dalam taksi yang membawa mereka ke kantor pengawas pasar saham cabang Bandung. Tangan Jaya menggenggam erat flash disk itu, seolah-olah itu adalah satu-satunya jaminan untuk mengungkapkan segala yang tersembunyi di balik perusahaan besar yang telah menjerumuskan banyak orang. Di sampingnya, Rendra terlihat tidak kalah cemas. Meski wajahnya tenang, Jaya tahu bahwa dia juga khawatir. Mereka belum sepenuhnya aman. Mereka masih berada dalam bahaya besar. Bahkan sekarang, dalam perjalanan menuju kantor pengawas pasar saham, Jaya bisa merasakan ketegangan yang melingkupi udara di sekitar mereka. "Pak, bagaimana kita bisa yakin semuanya akan berjalan lancar?" tanya Jaya dengan suara pelan, matanya tertuju pada jalan yang semakin sepi. Rendra menatapnya, wajahnya masih penuh tekad. "Jaya, kita sudah melakukan yang terbaik. Kita membawa bukti yang tak terbantahkan. Apapun yang terjadi, kita harus pastikan ini sampai ke tangan yang tepat. Aku percaya bahwa ini adalah langkah yang benar." Namun, meskipun kata-kata itu keluar dengan penuh keyakinan, Jaya merasakan ada ketakutan yang semakin besar dalam dirinya. Mereka baru saja menghadapi serangan langsung dari orang-orang yang memiliki kekuatan besar di belakangnya. Apa yang bisa mereka harapkan dari pengawas pasar saham? Apakah mereka akan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengungkap kebenaran? Mobil itu terus melaju, memasuki daerah yang lebih sepi dan gelap. Tidak ada banyak orang di luar, hanya beberapa kendaraan yang melintas. Tiba-tiba, suara ponsel Rendra berbunyi keras, memecah keheningan di dalam mobil. Rendra mengangkatnya dengan cepat, dan wajahnya berubah tegang begitu mendengar apa yang disampaikan di ujung telepon. "Pak Rendra, ada kabar buruk. Kami baru saja menerima laporan. Ada orang yang berhasil mengakses data kami dan mereka sudah menghapus sebagian besar bukti dari sistem. Kami kehilangan jejak." Suara pria di telepon itu terdengar cemas dan penuh ketegangan. Jaya menatap Rendra, matanya melebar. "Apa itu artinya?" Rendra menundukkan kepala, menatap lantai mobil. "Ya, Jaya. Mereka sudah mencoba menutupi semuanya. Bukti yang kami miliki mungkin sudah tak lengkap. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap menuju ke kantor pengawas, tidak peduli apa yang terjadi." Jaya menggigit bibirnya, perasaan frustasi mulai menguasai dirinya. Bagaimana jika mereka sudah menutup semuanya?
Kita sudah mengorbankan banyak hal, Pak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Rendra menatapnya dengan serius. Kita akan terus maju, Jaya. Tidak ada jalan mundur. Mereka mungkin sudah mencoba menghancurkan bukti, tapi kita punya satu hal yang mereka tidak bisa ambil dari kita, keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Itu lebih berharga dari segalanya. Di luar, suasana semakin gelap, dan hujan kembali turun dengan deras. Mobil mereka melaju melalui jalan yang semakin sepi, menuju gedung besar yang tampak menjulang di depan. Kantor pengawas pasar saham cabang Bandung akhirnya terlihat, seolah menjadi tujuan akhir dari perjalanan panjang mereka. Namun, Jaya merasakan perasaan yang campur aduk, cemas, takut, dan penuh harapan. Sesampainya di gedung pengawas pasar saham, mereka segera memasuki ruang yang sudah disiapkan untuk pertemuan dengan pihak berwenang. Beberapa pejabat pengawas sudah menunggu mereka. Namun, ekspresi mereka tidak begitu ramah. Ada ketegangan yang jelas terasa di udara. Pak Rendra, Jaya, terima kasih telah datang. Namun, kami harus memberitahukan bahwa situasi ini sangat kompleks. Ada banyak pihak yang terlibat dalam kasus ini. Salah satu pejabat pengawas membuka pembicaraan dengan nada serius. Rendra menatapnya tajam. Kami tahu bahwa ini bukan kasus sederhana. Namun, kami membawa bukti yang bisa membongkar semuanya. Ini bukan hanya soal perusahaan kami, ini soal keadilan yang harus ditegakkan. Jaya merasakan dadanya semakin sesak. Pak, kami sudah berusaha sekuat tenaga. Jangan biarkan bukti ini hilang begitu saja, katanya dengan suara penuh tekad, meskipun rasa takut masih menggelayuti hatinya. Pejabat pengawas itu mengangguk. Sejenak memperhatikan mereka berdua. Kami akan melakukan yang terbaik. Namun, kami juga harus berhati-hati. Pihak-pihak yang terlibat sangat kuat dan berpengaruh. Anda berdua harus siap menghadapi konsekuensinya. Rendra mengangguk pelan. Kami sudah siap. Kami tidak akan mundur sekarang. Malam itu, mereka memasukkan bukti yang ada ke dalam sistem pengawasan dengan penuh kehati-hatian. Jaya bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ada sesuatu yang terasa tidak beres, meskipun mereka sudah berada di tempat yang dianggap aman. Waktu terasa berjalan lambat, dan setiap detik yang berlalu membawa ketidakpastian yang semakin besar. Saat petugas mulai memeriksa bukti yang ada, Jaya menatap layar komputer, merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah mereka berhasil mengungkapkan kejahatan besar ini? Ataukah semuanya akan jatuh ke dalam bayang-bayang? Namun, tiba-tiba, layar komputer di hadapan mereka berkedip dan pesan muncul. Pesan yang jelas, dari seseorang yang tidak dikenal, yang hanya menulis satu kalimat, "Kalian tidak bisa lari dari ini." Jaya merasa darahnya membeku. Ternyata, ancaman itu belum berakhir. Mereka masih diburu, dan kebenaran yang mereka genggam kini semakin berisiko. Jaya membaca pesan itu dengan terkejut, matanya terbeliak lebar. "Kalian tidak bisa lari dari ini." Kata-kata itu seakan menggema di dalam kepalanya. Ada rasa dingin yang mengalir di tubuhnya, sementara Rendra menatap layar dengan ekspresi serius. "Ada yang tidak beres," kata Rendra pelan, menundukkan kepalanya sejenak sebelum menatap Jaya. "Ini pesan dari orang dalam, pasti ada yang mengawasi kita." Jaya merasa tubuhnya semakin tegang. "Pak, mereka tahu kita ada di sini. Kita harus keluar dari sini cepat." Rendra mengangguk, matanya berkilat tajam. "Kita tidak bisa terburu-buru, Jaya. Kita harus tetap tenang. Kalau kita panik sekarang, kita malah memberi mereka keuntungan." Namun, meskipun Rendra berusaha tetap tenang, Jaya bisa merasakan kecemasan yang sama terpantul dari wajahnya. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang bukti yang mereka bawa, tapi juga tentang keselamatan mereka. Pihak-pihak yang terlibat dalam konspirasi ini tidak akan ragu untuk melakukan apa saja agar segalanya tetap tertutup rapat. Petugas pengawas yang sedang memeriksa bukti tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Wajahnya menunjukkan ketegangan yang sama. "Pak Rendra, Pak Jaya, kami sudah menemukan beberapa transaksi mencurigakan, tetapi ada yang aneh. Beberapa file yang kami periksa hilang." Jaya merasa jantungnya berdebar kencang. "Apa maksudnya hilang?" tanya Jaya, dengan suara yang terputus-putus. Pejabat itu tampak gelisah.
Sepertinya ada yang sengaja menghapus jejak ini. Kami mencurigai ada yang telah memanipulasi sistem kami. Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tapi kami butuh waktu. Waktu yang kita punya sudah hampir habis. Seru Jaya, hampir tak bisa menahan kecemasannya. Mereka akan datang untuk menghancurkan semuanya. Rendra memegang bahu Jaya dengan kuat. Jaya, kita tidak bisa menyerah. Kita akan berjuang untuk kebenaran, apapun risikonya. Petugas pengawas itu memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Kami akan menjaga keamanan kalian. Jangan khawatir. Tapi kami harus menyelidiki lebih dalam. Kalian harus keluar dari sini sementara waktu. Kami akan menghubungi kalian jika sudah ada perkembangan. Rendra dan Jaya saling memandang. Rencana yang sudah mereka susun dengan hati-hati kini semakin terancam. Mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil kini semakin berbahaya. Setelah beberapa saat, Rendra dan Jaya keluar dari ruang pengawasan. Rendra mengarahkan mereka menuju mobil yang sudah siap. Jaya tidak bisa menghilangkan perasaan cemas yang menyelimuti dirinya. Mereka masih bisa merasakan bahaya yang semakin dekat. Mereka tidak tahu seberapa besar orang-orang yang terlibat dalam konspirasi ini, tapi yang jelas, mereka sudah berada dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Setibanya di mobil, Jaya duduk di kursi penumpang dengan cepat, merasakan hawa dingin yang semakin mencekam. Rendra duduk di sampingnya, menyetir dengan wajah yang tegang. Kita harus berpikir cepat, Jaya. Mereka masih mencari kita. Jaya mengangguk pelan, tangannya menggenggam erat tas kecil yang berisi flash disk yang kini menjadi satu-satunya harapan mereka. Pak, saya merasa mereka sudah tahu kita kesini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Rendra menatap jalan dengan serius. Kita tidak bisa pergi ke tempat yang sudah diketahui orang. Kita harus berpindah tempat. Aku punya tempat aman. Tapi kita harus cepat. Mobil itu melaju cepat, menembus jalanan gelap dan sepi, menuju lokasi yang tidak diketahui banyak orang. Jaya merasa udara semakin berat di sekitarnya. Setiap detik yang berlalu semakin terasa menegangkan. Mereka semakin dekat dengan bahaya yang tak terlihat. Tiba-tiba, ponsel Rendra berdering. Ia mengangkatnya dengan cepat, dan wajahnya langsung berubah. Apa? Sudah ditemukan? Kata Rendra dengan suara terkejut. Jaya menoleh padanya, merasa semakin cemas. Pak, ada apa? Rendra menutup teleponnya dan menatap Jaya dengan wajah yang semakin serius. Mereka sudah melacak kita, Jaya. Tempat yang kita tuju, mereka sudah tahu. Kita harus bersembunyi. Jaya merasa darahnya berdesir. Pak, kita nggak punya banyak waktu. Mereka akan sampai di sini segera. Rendra memutar setir tajam, berbelok ke jalan kecil yang tersembunyi di antara pepohonan. Jaya tidak tahu kemana mereka akan pergi, tetapi yang pasti, mereka harus segera keluar dari pengejaran itu. Akhirnya, mereka sampai di sebuah rumah kecil di pinggir kota yang tampaknya terlupakan. Rumah itu dikelilingi oleh semak-semak dan jalanan yang sunyi. Ini tempatnya, kata Rendra sambil membuka pintu mobil. Di sini, kita aman untuk sementara. Namun, meskipun mereka sudah berada di tempat yang jauh dari keramaian, Jaya tidak bisa menghilangkan rasa khawatirnya. Ia tahu, mereka belum selesai. Masih ada bahaya yang mengintai. Rendra menatap Jaya dengan penuh tekad. Kita akan menyelesaikan ini, Jaya. Kita tidak akan mundur. Saat mereka masuk ke dalam rumah yang sederhana itu, Jaya merasa sedikit lebih tenang. Namun, perasaan itu hanya sementara. Ketegangan yang menguasai dirinya belum hilang. Ia tahu bahwa dalam permainan ini, tidak ada yang pasti. Di dalam rumah yang sunyi itu, Rendra menutup pintu dengan hati-hati. Angin malam yang dingin berhembus melalui celah-celah jendela, membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang jatuh. Jaya duduk di kursi kayu kecil yang ada di sudut ruangan, sementara Rendra berjalan mondar-mandir, berpikir keras tentang langkah selanjutnya. Jaya merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Mereka baru saja berhasil meloloskan diri dari kejaran orang-orang yang tak segan-segan menghancurkan segalanya. Namun, rasa cemas yang menguasai dirinya tak kunjung hilang. Pak, kita akan aman di sini? Mereka pasti akan terus mencari kita, kata Jaya dengan suara pelan, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya.
Rendra berhenti sejenak, menatap Jaya dengan serius. Kita harus tetap tenang. Mereka mungkin sedang mencari kita, tetapi kita harus berpikir lebih cepat daripada mereka. Di sini, kita punya waktu untuk merencanakan langkah selanjutnya. Namun, Jaya merasa tidak yakin. Rumah itu mungkin aman untuk sementara, tapi rasa takut yang terus menggelayuti dirinya tak bisa disembunyikan. Setiap suara yang terdengar di luar membuat hatinya berdebar. Tapi Pak, kita tidak tahu siapa yang mereka punya di dalam sistem. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Jaya, matanya terpaku pada pintu yang tertutup rapat, seolah-olah menunggu sesuatu yang tak terlihat. Rendra menatapnya dengan tatapan yang lebih dalam. Kita harus bertindak cepat. Bukti ini tidak bisa dibiarkan hilang begitu saja. Kita sudah menemukan jalan menuju kebenaran, dan sekarang kita harus memastikan semua yang kita bawa sampai ke pihak yang tepat. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Jaya mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Tapi kalau mereka tahu kita sudah sampai di sini, apa yang akan terjadi? Rendra menyandarkan tubuhnya di dinding, menatap Jaya dengan senyum tipis. Kita harus berpikir jernih. Ada banyak yang berusaha menutup-nutupi ini, tapi kita punya satu hal yang tidak bisa mereka ambil dari kita, keberanian untuk melawan. Namun, meskipun kata-kata itu menguatkan, Jaya tidak bisa menahan rasa gelisah yang semakin besar. Ia tahu bahwa setiap keputusan mereka bisa membawa mereka lebih dekat pada bahaya yang tak terduga. Beberapa saat berlalu dalam keheningan, keduanya masih berpikir keras tentang langkah berikutnya. Ponsel Rendra tiba-tiba berbunyi, menginterupsi ketegangan yang ada. Rendra dengan cepat mengangkatnya, wajahnya langsung berubah setelah mendengar apa yang disampaikan di ujung telepon. Pak, mereka sudah memindahkan file kita. Kami tidak bisa menemukannya di sistem pengawasan. Kami membutuhkan waktu lebih banyak untuk memeriksa semuanya, tapi kami harus segera bergerak, kata suara dari telepon, penuh dengan kegelisahan. Rendra menutup telepon dengan ekspresi serius, lalu menoleh ke Jaya. Mereka sudah mulai bergerak. Kita harus segera pergi dari sini. Mereka tahu kita ada di tempat ini, dan mereka pasti akan mencari kita. Jaya bisa merasakan ketegangan yang semakin menumpuk. Mereka tahu, Pak, bagaimana kita bisa melawan ini? Jika mereka sudah menghapus bukti, bagaimana kita bisa mengungkapkan kebenaran? Rendra menarik napas panjang, menatap pintu yang masih tertutup rapat. Kita tidak bisa mundur, Jaya. Tidak ada lagi jalan kembali. Sekarang kita harus pastikan mereka tidak bisa menghapus jejak kita. Namun, baru saja mereka hendak melangkah keluar, suara langkah kaki terdengar di luar. Jaya menoleh ke arah jendela, melihat bayangan yang bergerak cepat di luar. Dia merasakan rasa takut yang semakin kuat. Pak, mereka sudah datang. Kita harus pergi sekarang. Rendra menatap pintu dengan tegang, kemudian menoleh ke Jaya. Kita tidak punya banyak waktu. Ambil flash disk itu dan ikuti aku. Sekarang. Mereka berlari ke pintu belakang, menelusuri lorong yang gelap menuju jalan belakang rumah. Jaya masih menggenggam erat flash disk itu, namun perasaan takut semakin menyelimuti dirinya. Mereka keluar ke jalan yang sepi, mencoba mencari jalan lain untuk melarikan diri. Namun, di kejauhan, Jaya melihat mobil hitam yang mereka kenal sedang melaju ke arah mereka. Pak, kita tidak bisa terus berlari. Mereka akan mengejar kita sampai ke ujung dunia, teriak Jaya dengan suara terbata-bata. Rendra menarik napas dalam, menatap Jaya dengan penuh keyakinan. Kita harus berpikir cepat. Tidak ada lagi waktu untuk takut. Ini saatnya kita bertindak. Mereka berdua berlari menuju sebuah gang sempit di pinggir jalan, mencoba untuk menyembunyikan diri sejenak. Namun, mobil hitam itu semakin mendekat, dan Jaya bisa merasakan napas mereka yang hampir mencapai tenggorokannya. Dalam kegelapan malam yang semakin pekat, mereka tahu bahwa setiap langkah bisa menjadi langkah terakhir mereka. Tapi tiba-tiba, Rendra berbelok tajam ke gang yang lebih kecil. Jaya hampir tersandung, namun Rendra menariknya untuk terus berlari. Ikuti aku, cepat. Jaya menggenggam flash disk itu erat sekali. Mereka terus berlari melewati gang-gang yang gelap, berharap bisa menghindari pengejaran. Tetapi suara langkah yang terus mendekat semakin nyata. Pak, kita tidak bisa terus berlari seperti ini, teriak Jaya,
hampir kehabisan napas. Rendra menoleh dengan tatapan penuh tekad. Kita harus bertahan, Jaya. Tidak ada pilihan lain. Mobil hitam itu masih mengejar mereka. Jaya bisa mendengar suara mesin yang semakin keras mendekat. Napasnya semakin berat, tubuhnya mulai lelah, dan langkah-langkah mereka semakin pelan. Namun, Rendra tetap berlari, meskipun tubuhnya sudah mulai letih. Setiap langkah terasa seperti perjalanan yang lebih panjang dari biasanya. Mereka harus tetap berlari, karena jika mereka berhenti, semuanya akan berakhir. "Pak, kita harus keluar dari sini," teriak Jaya, mencoba untuk tidak panik. Rendra menatap gang sempit di depan mereka. "Kita harus sampai ke ujung gang ini, Jaya. Kalau kita bisa sampai ke jalan besar, kita akan aman." Namun, rasa takut semakin menggerogoti Jaya. Di belakang mereka, suara mobil yang semakin dekat semakin jelas. Mereka tidak memiliki banyak waktu. Jika mobil itu semakin mendekat, mereka akan terjebak. Jaya bisa merasakan ketegangan yang luar biasa. Setiap langkah terasa semakin berat, dan pikirannya mulai berkecamuk. "Pak, kita harus lakukan sesuatu." Rendra tidak menjawab, hanya terus berlari, tapi wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang semakin jelas. Mereka semakin mendekati ujung gang, namun Jaya merasa ragu. Apakah mereka akan berhasil? "Rendra, berhenti!" teriak Jaya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka sudah terlalu dekat. Namun Rendra hanya menggelengkan kepala. "Jangan berhenti, Jaya. Kita hampir sampai." Tapi suara mobil itu semakin dekat, dan tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyinari mereka. Mobil hitam itu berhenti tepat di depan mereka. Dua orang pria keluar dari mobil, mengenakan pakaian gelap dan menatap mereka dengan tatapan yang tajam. Jaya menahan napas. Tidak ada jalan keluar. Mereka terjebak. Salah satu pria itu mendekat, matanya menyipit. "Kalian pikir kalian bisa lari? Kalian sudah terjebak." Jaya dan Rendra saling memandang. Saat itu, Jaya merasakan kegelisahan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Apakah ini akhirnya? Apakah mereka akan berakhir di sini? Namun, Rendra tidak terlihat takut. Wajahnya tegas, penuh keberanian. "Kami tidak akan menyerah. Jika kalian ingin menghentikan kami, kalian harus bertindak sekarang." Pria itu tertawa dingin. "Kalian tidak punya pilihan. Kalian sudah terpojok. Coba lihat di belakang kalian." Jaya menoleh, dan wajahnya langsung pucat. Dari belakang mereka, dua mobil lagi datang, menutup jalan keluar. Mereka benar-benar terperangkap. "Pak, kita tidak bisa melawan," kata Jaya, suara hampir putus asa. Rendra menatapnya dengan tekad. "Kita tidak akan menyerah. Kita masih punya satu kesempatan. Jangan biarkan mereka menang." Dengan cepat, Rendra meraih tas kecil yang disimpannya di pinggang, tempat dia menyimpan flash disk itu. Dalam sekejap, ia mengeluarkan flash disk dan menyembunyikannya di balik punggungnya. "Jaya," kata Rendra dengan suara rendah, "ini adalah momen terakhir. Kita harus berani menghadapi ini. Apapun yang terjadi, pastikan bukti ini sampai ke tangan yang tepat." Jaya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, merasa terharu dengan keberanian Rendra. Saya tidak tahu harus bilang apa, Pak." Rendra tersenyum lemah. "Tidak perlu kata-kata, Jaya. Kita sudah melakukan yang terbaik." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dua pria itu kembali berjalan ke arah mereka, senjata di tangan, wajah mereka penuh ancaman. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, suara sirene polisi terdengar keras di kejauhan, semakin mendekat. Pria-pria itu berhenti sejenak, terkejut mendengar suara polisi. Mereka sudah tahu," seru salah satu pria. Rendra dan Jaya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. "Sekarang!" teriak Rendra, menarik tangan Jaya dan berlari ke arah jalan besar yang terletak di ujung gang. Mobil polisi datang melaju cepat, dan dalam hitungan detik, dua pria itu dikepung oleh petugas. Jaya dan Rendra terus berlari tanpa menoleh, hanya mendengar teriakan-teriakan dari belakang. Akhirnya, mereka sampai di jalan besar. Polisi mengamankan dua pria itu, sementara Jaya dan Rendra berhenti, terengah-engah,
masih merasa tidak percaya bahwa mereka berhasil melarikan diri. Rendra menatap Jaya, matanya penuh rasa lega. Kita berhasil, Jaya. Kita bisa melanjutkan perjuangan ini. Jaya menggenggam erat flash disk yang sekarang terasa lebih ringan di tangannya. Pak, apakah ini akan berakhir? Rendra menatapnya dengan penuh pengertian. Ini belum selesai, Jaya. Tapi kita sudah berada di jalur yang benar. Kebenaran akan selalu menang. Mereka berdua berhenti sejenak, mendengarkan suara sirene yang mulai menjauh, seolah menandakan bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Jalan yang mereka pilih penuh dengan bahaya, namun mereka tahu satu hal, keberanian mereka untuk berjuang demi kebenaran tidak akan pernah padam. Jalanan yang kini mereka lewati terasa lebih tenang. Meski rintik hujan mulai turun, udara yang sebelumnya penuh dengan ketegangan kini terasa lebih ringan. Jaya menatap Rendra dengan perasaan campur aduk. Mereka baru saja berhasil meloloskan diri dari bahaya besar. Namun di balik keberhasilan itu, ada rasa cemas yang tak kunjung hilang. Kita berhasil, Pak? Tanya Jaya, matanya masih penuh pertanyaan. Rendra tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke depan, seolah berpikir lebih dalam. Kita sudah selangkah lebih dekat, Jaya. Tapi ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Jaya tidak bisa menghilangkan perasaan aneh di dadanya. Mereka sudah keluar dari situasi yang sangat berbahaya, namun dia tahu, tantangan terbesar mereka masih menunggu. Meskipun Rendra berbicara dengan keyakinan, Jaya merasa kekhawatiran itu tetap ada, menyelimuti dirinya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, ponsel Rendra berdering lagi. Ia mengangkatnya dengan cepat, dan wajahnya berubah tegang setelah mendengar suara di ujung telepon. Pak Rendra, laporan kami sudah selesai. Bukti yang kami dapatkan cukup kuat. Kami sudah mengonfirmasi beberapa transaksi yang mencurigakan, dan kami siap untuk mengungkapkan semuanya kepada pihak berwenang, kata suara pria di telepon. Rendra menatap Jaya dengan senyum tipis. Jaya, mereka berhasil. Kita berhasil. Jaya merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. Walaupun masih banyak yang harus dilakukan, mereka tahu bahwa ini adalah titik balik yang mereka tunggu-tunggu. Kebenaran yang mereka pegang kini semakin dekat untuk terungkap ke publik. Kita akan melangkah lebih jauh, kata Rendra, matanya penuh tekad. Dengan bukti yang kita bawa, kita akan membersihkan nama perusahaan ini. Kita akan pastikan orang-orang yang bersalah mendapatkan ganjarannya. Mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka, kini menuju kantor pusat pengawas pasar saham di pusat kota. Jaya merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar kabar baik itu, namun rasa waspada tetap menyelimutinya. Mereka masih harus menghadapi rintangan lain sebelum semuanya selesai. Setibanya di kantor pusat pengawas pasar saham, mereka disambut dengan sambutan yang jauh lebih hangat daripada sebelumnya. Pihak berwenang yang mereka temui kini menunjukkan rasa hormat yang berbeda. Mereka sudah siap menerima bukti yang Jaya dan Rendra bawa, dan mereka siap untuk bertindak cepat. Pak Rendra, Pak Jaya, kata salah satu pejabat pengawas dengan senyum tipis. Kami telah memeriksa bukti yang kalian bawa. Semua sudah jelas. Kami akan segera melaporkan ini ke pihak yang berwenang, dan kami akan pastikan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi proses hukum. Jaya merasa lega, meskipun ia tahu perjuangan mereka belum selesai sepenuhnya. Namun, melihat pejabat pengawas itu berbicara dengan yakin, Jaya merasa ada harapan baru. Mereka telah membuat langkah besar menuju kebenaran. Apapun yang terjadi, kata Rendra dengan suara tegas, kebenaran akan tetap terungkap. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Jaya mengangguk, merasa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, segala yang dia perjuangkan mulai membuahkan hasil. Terima kasih, Pak Rendra. Tanpa Bapak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Rendra menatapnya, senyum kecil terukir di wajahnya. Kita melakukannya bersama, Jaya. Kamu punya hati yang kuat. Kamu bukan hanya seorang OB. Kamu lebih dari itu. Jaya tersenyum, merasa lebih baik daripada sebelumnya. Meski dia tahu perjalanan ini penuh dengan tantangan, ia merasa siap menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Beberapa minggu kemudian, berita mengenai manipulasi saham yang melibatkan pejabat tinggi perusahaan mulai tersebar. Nama Arman, kepala divisi keuangan,
akhirnya terungkap bersama beberapa pihak lain yang terlibat. Proses hukum berjalan dengan cepat, dan mereka yang bersalah mulai menerima ganjarannya. Namun, lebih dari sekadar keadilan yang mereka peroleh, yang lebih penting adalah bagaimana perjalanan ini mengubah Jaya. Dia yang dulu hanya seorang penjual koran di perempatan jalan,